Oke, dari catatannya dulu ya. Ini sebenarnya notasi sigma udah dipelajari, jadi langsung skip ke barisan deret aritmatika ya. Sebenarnya barisan deret itu banyak ya, tapi yang paling umum itu ya dua ini. Yang berpola dan rumusnya dipelajari di SMA ya. Barisan aritmatika. Ini bedanya barisan yang berdasarkan penjumlahan atau pengurangan dengan angka yang tetap gitu ya, jumlah atau kurang. Dan ini harus tetap angkanya. Jadi misalkan 5, 8, 11, 14 ya, dan seterusnya. Koma titik-titik tuh artinya dia udah kelihatan ini polanya kan ya. Tambah 3, tambah 3, tambah 3, dan seterusnya harus tambah 3. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapat satu persamaan ya, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali dengan B. Ya, apa itu UN? UN itu adalah suku ke N. Ya, jadi UN ini adalah suku ke N. Suku ke N. Lalu A itu adalah penggantinya suku ke 1 ya. Bisa juga ditulisnya U1. Lalu B itu adalah beda. Nah, ini bedanya tetap. Oke, dapatnya dari mana ya? U2 kurang U1 atau U3 kurang U2 dan seterusnya ya. U4 kurang U3 dan seterusnya. Oke, N itu adalah banyaknya suku. Kamu misalkan dikasih tahu barisan seperti ini. Ya, 5, 8, 11, 14, koma titik-titik. Yang ditanya adalah suku ke, misalkan ya, 217. Nggak usah manual, hitungin tambah 3-nya sampai 217 kali, nggak usah manual kayak gitu. Kita bisa langsung pakai rumus yang tadi, pola ya. Jadi ini suku pertamanya, 5, ya, ditambah N-nya itu ini, 217 ya. Kurang 1 dikali bedanya 3 gitu ya. Langsung dapat angkanya, oke? Ini barisan. Lalu ada istilah suku tengah ya. Nah, suku tengah itu udah harus tahu ujung-ujungnya ya. Rumus suku tengah. Rumus suku tengah ini nama lainnya UT gitu ya. Adalah A tambah UN bagi 2 ya. Jadi kita harus udah tahu UN-nya itu di ujungnya di mana. Jadi misalkan 5, 8, 11, titik-titik, ujungnya udah ada gitu loh ya. 41 misalkan. Ya, ini udah tahu, ujungnya udah tahu. Nah, tapi si 41 ini nggak tahu suku keberapa. Tapi udah tahu batasnya itu cuma 5 sampai 41 barisannya. Ini namanya A, ini namanya UN. Nah, kalau ditanya suku tengah dari barisan ini, ya tinggal dijumlahin bagi 2 gitu ya. 23 berarti. Oke. Dimana sukunya kalau mau dicari ya, itu adalah setengah dari N plus 1. Makanya kita harus tahu dulu UN-nya ini suku keberapa. Cara tahunya adalah pakai persamaan ini ya. Dari sini dapat nih 41 itu suku ke berapa atau N yang mana? N-nya berapa? Kalau N-nya udah tahu, masukin ke sini dapat T ya. T itu adalah suku tengah. Suku ke berapanya ya. Lalu berikutnya ada sisipan. Nah, ini nggak tahu udah diajarin apa belum ya, tapi nanti harusnya diajarin sih. Sisipan dalam barisan aritmatika itu misalkan barisan yang kita udah diketahui adalah misal ya 2,10, tambah 8 ya 18,26, titik-titik ya, atau nggak usah titik-titik deh ya, 34 ya, ada 5 nih misalkan, ini barisan aritmatika. Lalu diantara dua suku ya kan, ini udah tahu tambah 8 ya, ini tambah 8 dan seterusnya ya, tambah 8 tambah 8. Nah, di antara dua suku, setiap dua suku disisipkan. Nah, ini harus jelas nih ya. Di soalnya harus ditulis ya. Disisipkan misalkan 2 bilangan gitu ya. Disisipkan 2 bilangan. 2 bilangan. Sehingga membentuk barisan aritmatika baru. Nah, dari sini aja udah langsung kita bisa breakdown barisan yang baru itu bedanya berapa. Kalau yang pertama ini, A-nya suku pertamanya adalah 2, ya kan? UN-nya adalah 34. Ya, UN di sini berarti N-nya 5 ya. U5-nya 34, gitu kan? N-nya 5 gitu kan ya. N-nya 5, B-nya 8. Nah, di sini disisipkan 2 bilangan. Ya, disisipkan 2 bilangan. 2 bilangan itu berarti ini banyaknya suku nih ya, Kak. 2 gitu ya. Oke.
Nah, ada rumus bahwa beda yang baru, B aksen adalah beda yang lama dibagi K tambah 1. Gitu ya. Nah, itu. Lalu ada rumus lagi banyaknya. Ya, banyaknya suku yang baru adalah banyaknya suku yang awal ditambah N-1 kali K. Gitu ya. Nah, ini. B aksen sama N aksen itu bisa kita cari. Kalau kita tahu disisipkannya berapa bilangan. Gitu ya. Oke, jadi di sini misalkan 3 bilangan deh ya, biar bulat ya. Aku sisipkan 3 bilangan deh, biar bulat ya. N-nya 3. Gitu ya. Berarti B aksen berapa? 8 dibagi dengan 3 tambah 1 kan ya. Berapa nih? 2. Oke, B aksennya 2. N aksennya berarti N awal 5 ditambah 5 min 1 dikali 3 ya. Hasilnya adalah 17 ya. Ya, 17. Oke. Jadi kalau dibikin barisan yang baru ya, dari sini data yang ada nih dibikin barisan yang baru. Jadi dia pertama 2. Lalu disisipkan 3 bilangan gitu kan ya. 1, 2, 3. Berikutnya kan 10 ya. Nah, 3 bilangan ini itu bisa langsung kita tahu dari beda yang baru nih. 2. Berarti 4, 6. 4, 6, 8 gitu loh. Ya. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Ngerti nggak ya? Jelas ya sampai sini. Jadi sisipan itu tergantung dari banyaknya yang disisipkan ya. Bisa pecahan nggak apa-apa. Kalau misalkan 2 bilangan jadinya dia 8/3 gitu kan ya. Bedanya nggak apa-apa. Yang penting dia selalu tetap. Oke. Nah dari sini bisa kita hitung sifat yang berikutnya ya. Jadi ini kan udah ada, ini namanya rumus suku ke berapa ya, suku tengah sama sisipan. Nah yang berikutnya namanya adalah deret. Nah deret ini adalah penjumlahan. Ya, deret aritmatika. Deret itu adalah jumlah ya. Rumusnya Sn adalah N/2 kali 2A tambah N-1 kali B gitu ya. Ini Sn ya. Sn itu adalah jumlah ya. Tapi selalu dihitung dari suku yang pertama. Jadi misalkan yang tadi ini 5 suku gitu kan ya. 5 suku. Kita bisa hitung Sn-nya nih. Jumlahnya berapa, nggak usah manual ya. Pakai rumus ini. Nah kalau yang sisipan setelah disisipkan ini kan jadi banyak nih. Ada 17 kan. Jumlahnya berapa? Nah itu juga bisa dicari pakai cara ini. Kayak gitu. Mungkin yang pertama aritmatika dulu ya. Ini aritmatika seperti ini. Ada suku tengah paling ya. Ini SMP udah pernah sih harusnya ya. UN sama SN di SMP udah pernah ya. Yang belum itu sisipan mungkin sama suku tengah ya. Sama aplikasi sih. Aplikasi itu ya bisa macam-macam ya. Tergantung kata-katanya. Oke, kita langsung pindah ke soal latihannya ya, yang latihan 6. Latihan 6 itu aritmatika, latihan 7 geometri ya. Latihan 6 dulu ya, latihan 6. Coba dibuka latihan 6. Ivan jelas Ivan? Ada yang mau ditanya sampai sini? Masih ngerti? Madeline? Ya, ngerti ya. Latihan 6 nomor 1 ya, latihan 6 nomor 1 itu ada kata-kata suku ke-7 dan 16 dari barisan aritmatika berturut-turut ada 8 dan 44 ya. Berarti suku ke-7 8, suku ke-16 adalah 44. Oke. Yang ditanya adalah suku ke-20. Nah, gimana caranya ini? Kalau ditanya suku ke, berarti kamu harus ingat rumus yang UN. A tambah N-1 kali B ya. Kita butuh apa aja? Kalau U20, N-nya 20. Ya kan? Udah tahu N-nya 20. Yang belum ada adalah A sama B-nya. Berarti tugas kamu dari 2 data yang ada, ini adalah buat cari A dan B.
Oke. Kira-kira diapain Ivan nomor 1 ini? U7 sama U16 diapain buat cari A dan B? Buat nyari A dan B-nya, Ingat nggak? itu ya. Heeh. Apa tadi? 8 sama 4-nya ya dikurangin dulu, habis itu dibagi sama itunya kok, dibagi sama jumlah beda sukunya berapa, 16 dikurang 7 gitu Pak, Hmm. nyari B-nya. Nyari B-nya. Itu ketemu 4 kan ya Kak? 4 ya B-nya. Iya, saya ketemu sih 4 sih Kak 4, tadi. 4, 4 kurang 8, 36 dibagi 9 gitu. Kamu selisihin ini juga. Bedanya Ya, 4. Kalau bedanya 4 berarti suku pertamanya. suku pertamanya berarti 8 dikurang 6 kali 4 kan ya Kak? Iya. 24, minus 16. Iya, betul. Bisa pakai logika itu bisa. Ya, A-nya min 16, B-nya 4 boleh ya. Tapi bisa juga kamu pakai pola yang ini nih. Ya. Pola UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Dari sini sebenarnya kalau N-nya 7, ya aku dapat U7 tuh. Adalah A ditambah 6B. Ya. Kalau aku masukin N-nya 16, berarti U16 adalah A tambah 15B. Ya. Nah, dari sini kita samain. 8 sama 44 ya. Dikurang habis itu. Min 9B sama dengan min 36 ya. Sama caranya ya. B-nya 4 sama substitusi lagi ya. A-nya dapat min 16. Oke, jelas sampai sini? Masukin ke situ dapat U20 ya. Cuman ditanya suku ke, berarti udah selesai ya. Yang nomor 2-nya bisa nggak, Madeline? Jika UN menyatakan suku ke N, maka A-nya beda, A-nya suku pertama, B-nya beda, maka U dari N plus 3 dikurang 3 kali UN plus 2 ditambah 3 dari UN plus 1 ditambah UN sama dengan berapa? Kira-kira gimana nih? Berarti dalam dalam variabel nanti ya, dalam A, B sama N. Rumus UN apa? UN adalah A tambah N-1 kali B. Yang dibutuhkan di soal ini UN plus 3. Yang pertamanya UN plus 3 ya. Gimana dapatnya UN plus 3? Kalau UN itu A tambah N-1 kali B, maka UN plus 3 jadi apa? A tambah N plus 2 kali B. Apa? Iya, betul seperti itu. Jadinya N-nya yang diganti ya. N-nya diganti N plus 3, kurang satunya mah tetap sama B-nya gitu kan ya. Jadi A tambah N plus 2 kali B, betul. Atau A tambah BN tambah 2B itu UN plus 3. Lalu ada U N plus 2 di sini ya. U dari N plus 2. Nah, kalau UN plus 2 berarti A ditambah N plus 2 kurang 1 kali ya dengan cara yang sama ya. Nah, dapat tuh. Ya, jadinya A tambah BN tambah B. Yang terakhir UN plus 1. UN plus 1 adalah A ditambah, berarti N-nya diganti N plus 1 ya. Kurangin 1 lagi kali B, berarti A tambah BN aja ya. Nggak ada plus minus B ya. Nah, kalau udah dapat ini barulah kita substitusi. Oke? UN plus 3 apa jadinya? A tambah BN tambah 2B. Dikurang 3 kali A tambah BN tambah B gitu ya. Ditambah 3 kali A tambah BN gitu kan ya. Ditambah dengan UN. UN-nya apa tadi UN? Nah ini UN ya. UN-nya A tambah BN kurang B gitu ya. Jelas sampai sini? Tinggal sederhanain aja nih. Berapa nih hasilnya?
A-nya dulu aja dihitung A-nya ya. A kurang 3A tambah 3A, berarti A yang di sini bisa coret, ditambah A, berarti 2A ya. Lalu BN, min 3BN, ini 3BN ya. Berarti ini hilang ya. BN-nya juga hilang di sini, karena saling menghilangkan. Tinggal BN tambah BN gitu kan ya. Tambah 2BN. Lalu ada 2B, 2B kurang 3B, berarti minus B. Di minus B lagi ya. Min 2B. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nomor 2 ya. Jadi nggak apa-apa dalam variabel ya. Ini kan polanya yang dilihat ya. Pola aritmatika atau geometrinya. Nah, nomor 3 ini udah gabungan sama logaritma nih. Ya, nomor 3 itu ada gabungan sama logaritma. Nomor 3. Bisa nggak Ivan nomor 3-nya Ivan? Gabungan sama logaritma ya. Iya, itu Kebaca nggak di kamu? Di soal. Maksudnya muncul. itu, Muncul kan ya angkanya. log 5, 2 itu. 2 log 5, ya kan? Ya 2 log 5 yang 2 log 9, 2 log, iya 80. Yang ditanya adalah U11. Barisan tersebut sama dengan, mirip sama nomor 1 ya sebenarnya. Cuman dia dalam logaritma. Nah, kamu harus sedikit tahu tentang sifatnya logaritma sebenarnya. Ingat nggak sifat logaritma kalau dikurang atau ditambah jadi apa? Kalau ada A log M tambah A log N jadi apa? Kalau ada A log M dikurang A log N tambah sama kurang ya. Kenapa tambah sama kurang? Karena dia nanti harus dieliminasi atau substitusi gitu kan. Iya. Ingat sifat logaritma yang tambah sama kurang? Itu kalau ditambah M-nya dikali N ya Pak. Ya, kalau ditambah dikali betul. Ya, kalau tambah dikali juga saya soalnya. Yang ini dibagi. Ya. Nah, berarti U5 pakai pola itu aja ya. A tambah 4B berarti ya. 2 log 5. Yang ini berarti A ditambah 8B kan ya. Sama dengan 2 log 80 gitu kan. Nah, ini dikurang. Jadi berapa? Min 4B. Ini 2 log 16. 2 log 1/16 ya berarti ya. Dibagi kan ya. Seper ya. Nah, dapat nih. Berarti B-nya adalah min 1/4 dari 2 log 1/16. Nah, kalau ada angka di depan log ini bisa naik ke atas. Ya. Jadinya dia 2 log 1/16 itu 2 pangkat min 4 ya. Iya. Ya kan ini 2 pangkat min 4 dipangkat lagi min 1/4 gitu loh. Nah, jadi berapa? 2 log 2 gitu Pak. 2 log 2 1 ya. Berarti bedanya 1. Jelas nggak? Jelas. Ya, kalau bedanya udah tahu 1, nah dari sini bisa dapat A sih. Ya. A tambah 4 sama dengan 2 log 5. Berarti A-nya adalah 2 log 5 dikurang 4. Ya kan? 4-nya ini nggak bisa langsung sama 5 ya. Karena dia 4-nya di luar log. Nah, kita harus bikin dia jadi log sebenarnya sih. Dikurang 2 log 2 pangkat 4. Yang namanya 4 itu dibikin dalam log ya. Ini 2-nya ngikutin depannya ya. Harus sama basisnya kan ya. Jadi A-nya 2 log 5/16 gitu. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Bisa Ivan sampai sini? A sama B-nya dapat seperti ini, ngerti? Kalau masih.
Yang mana? Yang bingung yang mana ya? Enggak, kayaknya masih ngerti sih sejauh ini kok. Ini 5, ini 16. Jadi 5/16 karena dikurang ya. Nah, U11 itu adalah U11 adalah A tambah 10B gitu kan ya. Berarti 2 log 5/16 ditambah 10 kali B ya 10 gitu kan ya. Atau 2 log 5/16 dikali 2 pangkat 10 itu 2 log 2 pangkat 10 ya. Berarti nanti ditambah itu artinya dikali ya. Nah ini tinggal dikali nih angka di dalam ini. Ya itulah dapat jawabannya. Gak bisa disederhanain lagi sih ya. Itu udah mentok. 5/sekian lah ya. Nomor 4 bisa Madeline? UN-nya udah dikasih tahu. 4N tambah 5. Jumlah 20 suku pertama deret tersebut ya. 20 suku pertama. Gimana cara Madeline? Nomor 4. UN-nya udah dikasih tahu nih. 4N tambah 5. Yang ditanya S20. Ya, S20 kan dari rumus SN ya. N/2 dari 2A tambah N-1 kali B. Berarti kamu harus breakdown si A, B sama A sama B ya. Harus di breakdown A sama B-nya gitu kan. Madeline, gimana? Bisa nggak nomor Ini dari UN sama dengan 4N plus 5 dicari A sama B-nya kan kok. Gimana caranya? Kalau A itu U1 jadi dia 9. Iya, betul. N-nya 1 itu dapat U1 kan ya, 9. Ini A-nya, ya kan, suku pertama. Buat cari B-nya, nggak bisa langsung dapat ya. Harus pakai substitusi ya. N-nya 2, U2 kamu berarti 13 ya. Benar ya? Kalau N-nya 2, ya 13. Nah, selisihnya inilah B kan. Ya kan, U2 kurang U1 kan ya. B-nya kan 4 gitu, jelas? Ya, berarti SN atau S20 adalah 20/2 dari 2A. Berapa A-nya tadi? 9 ya. Ini 18 tambah 19 kali B-nya 4 gitu kan. Jelas sampai sini? Tinggal dihitung nih hasilnya berapa ya. 76 tambah 18, 94 ya. 940 berarti ya. 940 ya. Oke, nomor 5-nya. Gimana nomor 5? Ivan bisa nomor 5 Ivan? Nomor 5 agak bingung deh kok cara nyarinya gimana. Jumlah 6 suku pertama. Itu berarti S6 ya. Nah, Nomor 5 dikasih tahu S6, jumlah 6 suku pertama dari suatu deret adalah 24. Sedangkan jumlah 10 suku pertamanya adalah 80. Nah, ini susah pakai logika. Makanya kamu butuh rumus yang tadi. SN ya. N/2 dari 2A tambah N-1 kali B ya. Kita butuh rumus ini. Kalau S6, ya maksudnya N-nya 6 gitu loh.
6/2 dari 2A tambah 5B gitu kan. Ngerti nggak? Kalau S10, masukin 10 ya, berarti 5. Atau tulis 10/2 deh ya. 10/2 dari 2A tambah 9B ya. Kemenangan 80. Ngerti nggak? Ngerti kok. Ya, habis itu di eliminasi nih pasti ya. 3 dari 2A tambah 5B sama dengan 24. Berarti 2A tambah 5B sama dengan 8. 5 kali 2A tambah 9B sama dengan 80. Berarti 2A tambah 9B-nya adalah 16 gitu kan ya. Nah, dari sinilah kita cari A sama B. Jelas? Eliminasi nih ya, pasti ya. Eliminasi. Langsung aja sih ya, dieliminasi ya berarti ya. 2A tambah 5B sama dengan 8. 2A tambah 9B sama dengan 16 ya, dieliminasi. Berapa nih? Min 4B sama dengan min 8, berarti B-nya 2 ya. B-nya 2. Oke? Ada yang mau tanya? Yang ditanya itu berapa sih? Yang ditanya adalah suku kelima ya, yang ditanya U5 ya. U5 adalah A tambah 4B. Ya butuh B juga sih ya. Butuh B-nya, butuh A sama B maksudnya ya. Cari A-nya nih dari sini. Masukin 2A tambah 10 kemudian 8, berarti A-nya berapa? Min 1 ya. Oke, A-nya udah dapat, B-nya dapat, dimasukin nih. Ya, situ. U5 sama dengan min 1 tambah 8 ya. Hasilnya adalah 7, oke? Nomor 6, Madeline bisa? Biar kita selesain deh ya. SN sama dengan, ini nggak terlalu susah sebenarnya sih. Wajib ini ya. Tapi biar kalian tahu banyak tipe soalnya nih. SN sama dengan 2N kuadrat tambah 8N. Suku ke-7. Logikanya sebenarnya kebalikannya yang nomor 4. Kalau nomor 4 itu UN dikasih tahu, ditanya jumlah 20 suku. Kalau ini udah dikasih tahu SN, ditanya suku ke-7. Ya, A tambah 7B kan ya benar. A tambah 6B, sorry. A tambah 6B. Sebenarnya butuh A sama B gitu. Tapi caranya gimana? Ini boleh hitung S7 min S6 aja nggak sih toh? Boleh. Itu logika yang lebih baik, lebih cepat ya daripada cari A sama B. Betul. Jadi sebenarnya kalau dikasih tahu rumus SN, itu kamu bisa kembangin sendiri. Yang namanya S itu kan jumlah berapa suku pertama. Kalau berapa suku pertama selalu patokannya dari suku 1 ya. Selalu dihitungnya dari suku pertama, ya kan, dari U1. Nah, tapi karena ditanyanya U7, yang tadi Madeline sebut itu benar ya. U7 itu adalah S7 kurang S6. Kenapa? Karena nama S7 itu kan U1, U2, 3, 4, U5, U6 sama U7 kan ya. Dikurang sama S6. S6 itu kan U1 sampai U6. Jelas? Jadi ini nanti kalau dikurang, ya ini hilang nih. 1 sampai 6 hilang. Ya kan? Sisanya tinggal U7. Nah ini harus ngerti logikanya. Boleh banget ini Madeline. Tinggal masukin S7. Ya yang namanya S7 ya N-nya 7 ya kan. 2 kali 4, 9 ditambah 8 kali 7, 56 ya. Nah itu dapat angkanya berapa. Lalu S6 ya 2 kali 36 ya. Ditambah 8 kali 6 berapa? 48 ya. Udah hasilnya berapa itu. Tinggal dikurangin ya. S7 kurang S6. Nah kalau mau cari A sama B ya. Tetap mau cari A sama B itu juga boleh ya. Cari A dan B itu juga boleh. Nah, kalau mau cari A sama B gimana caranya? Yang paling gampang ya masukin N-nya 1 kan ya. Kalau N-nya 1 itu S1. Yang namanya S1 itu apa? 1 berarti 10 ya. Yang namanya S1 itu apa? U1 kan ya. Cuma jumlah satu suku pertama. Atau ini A-nya. Udah dapat sebenarnya A-nya 10. Nah,
cara cari B-nya gimana? Masukin yang paling gampang berikutnya N-nya 2 gitu kan ya. Jadi S2 adalah 2 kali 2 kuadrat 8 ya kan, tambah 16 kan ya, 24. Nah, S2 itu adalah U1 tambah U2 atau pakai rumus SN juga boleh gitu ya. Oke, ini A tambah B gitu kan ya. U2 kan A tambah B sama 24. Nah, dapat tuh A-nya kan 10 ya. 10 tambah 10 tambah B sama dengan 24. Berarti bedanya adalah 4 ya. A-nya tahu, B-nya tahu, masukin aja ke situ juga bisa. Bebas ya, mau pakai cara ini boleh, mau cari A sama B juga boleh. Kalau nggak ditanya A sama B, sebenarnya lebih cepat pakai yang ini. Ya, cuma harus teliti ngitungnya ya, jangan sampai salah ini. Terus logika nguranginnya jangan sampai kebalik ya, bukan S8 kurang 7, tapi 7 kurang 6 ya. Nah, nomor 7 mirip ya sama nomor 6. Bisa Ivan nomor 7-nya? Sn adalah N kuadrat tambah N. Yang ditanya cuma bedanya. Bedanya berapa ya. Kalau ditanya beda, pakai cara yang bawah tuh ya. Buat cari beda ya. Bisa ya Ivan berapa? Bedanya udah dihitung? Kalau N-nya 1, 2. Berarti A-nya 2 gitu kan. Kalau N-nya 2, S2 berarti 6 ya. 2 kuadrat tambah 2 kan ya. S2 itu kan U1 tambah U2 kan ya. U1-nya A, U2-nya kan A tambah B. Ya kan, 2A tambah B sama dengan 6. Yang masukin A-nya, B-nya dapat gitu. Berapa? B-nya 2 juga gitu. Iya, bedanya 2. Kebetulan sama ya. Beda 2. A-nya juga 2. Oke. Nomor 7. Nomor 8. Nah, nomor 8 kayak nomor 2 tuh tadi ya. Nomor 8 mirip sama nomor 2. Sn plus 2 dikurang 2 kali Sn plus 1 ditambah dengan Sn. Ya, hasilnya berapa? Kira-kira diapain? Sn plus 2-nya dapat berapa? Sn kamu kan N per 2. Ini cukup panjang ya. 2A tambah N min 1 kali B. Berarti kalau S dari N plus 2, berapa nih Madeline? S dari N plus 2 berapa? Berarti N plus 2 ya. Per 2 gitu kan. 2A tambah N plus 2 min 1 kan ya. N plus 2 min 1 kali B. Lalu Sn plus 1 adalah N plus 1 per 2 gitu kan ya. Dari 2A plus N plus 1 min 1 kali B gitu kan ya. Nah ini tinggal digabungin nih. 3 ini kan. Bisa? Agak ribet di aljabarnya aja sih. Jadinya N plus 2 per 2 dikali dengan 2A ditambah NB gitu ya. Ditambah B ya. Kalau yang ini N plus 1 per 2 dikali dengan 2A ditambah NB ya. Gitu ya. Kalau yang atas ini kan berarti N per 2 dari 2A tambah NB kurang B gitu kan ya. Mau nggak mau ya ini harus dikali-kaliin ke depannya juga. Karena depannya beda, dalamnya beda ya. Oh ini ada yang dikali 2 juga nih. Ini kali 2 juga. Ya kan. Atas sama bawah dijumlah dikurang sama yang tengah. Jadi jawabannya dalam N, A sama B ya. N, A sama B. Coba hasilnya berapa ya ini ya?
Ini nggak bisa digabung sih ya. Ininya beda ya. Dalamnya beda, luarnya juga beda ya. Ya mau ngomong dikaliin sih ya. Jadi NA tambah N kuadrat B per 2 dikurang NB per 2. Yang bawah itu 2NA ditambah N kuadrat B tambah 2A ditambah NB gitu ya. Dibagi dengan 2 ya. Yang di tengah itu kali 2 ya. Nah, ini harus disederhanain juga nih ya. Kali-kaliannya ini agak panjang. Bisa diselesain sendiri nih. Aljabar ya. Ivan ngerti nggak Ivan? Yang nomor 8. Konsep logikanya sih yang paling penting sih. Ini sisanya tinggal dihitung aljabar ya. Dikaliin satu-satu nih agak panjang. Yang keduanya. Lalu dikali 2 lagi. Atau 2-nya sama ini hilangin aja ya. Bisa juga langsung dihilang 2-nya ya. Tapi yang lumayan panjang adalah kali-kaliannya ini. Yang atasnya ini. Karena 2 kali. 2 kali 3. Jadi 6 ya. Ada 6 suku. Kalau udah di jumlah yang atas sama bawah dikurang sama yang tengah gitu ya. Nomor 9 deh Ivan, itu ngerti nggak logika nomor 9? Nomor 9. 9 itu Pakai yang ini juga kan kok rumusnya yang SN ini. Sejumlah pipa berbentuk silinder sehingga baris pertama paling bawah 43 pipa ya. Itu U1-nya misalkan 43, lalu keduanya 40 dan seterusnya. Sehingga suku terakhir UN itu ya, 1 pipa. Iya, banyaknya pipa keseluruhan berarti SN, betul yang ditanya SN ya, jumlahnya kan ya. Tugas kamu berarti cari N-nya berapa, lalu A sama B-nya berapa gitu kan ya. A-nya mah udah dapat ya, ini A. Bedanya berapa? Min 3 ya. 3 ya. Minus ya, minus 3 ya. Karena dia kan makin kecil kan. Nah, ini kamu tinggal cari UN-nya. Tinggal cari N-nya. A tambah N min 1 kali B sama dengan 1 gitu kan ya. Berarti N-nya berapa tuh? A-nya 43. 21 ya. Berapa hasilnya? Min 42. Berapa kamu bilang? Min 21 14. 15 nih aku hitung. 15. Jauh banget ya saya nyarinya deh. UN itu kan A tambah N min 1 kali B kan ya. A tambah N min 1 kali B sebenarnya. Benar nggak nih N-nya 15 dari hitungan ini? Benar ya, N-nya 15. Iya, 15 kemana? Ya, N-nya 15, A, B-nya udah tahu, udah dapat ya. SN-nya berarti S15 ya. 15 per 2 dari 2A, A-nya berapa tadi? A-nya 43 ya. 86 tambah 14 kali B-nya min 3 gitu kan ya. Udah tuh dapat hasilnya berapa. Ya nomor 9 bisa ya Ivan ya, Madeline. Nomor 10-nya gimana Madeline? Itu kayak nomor sebelumnya kan kok dikasih taunya UN-nya, rumus UN terus cari S28-nya.
Ya, rumusnya dikasih tahu rumus UN ya, betul. Yang ditanya adalah banyak jeruk yang dipetik selama berarti S28 ya. UN sama dengan 100 tambah 15N, ya kan? Yang ditanya S28, betul. Berarti S28 itu ya butuh ini kan ya, butuh A sama B ya. Kali 2A tambah N-1 kali B, gitu kan. Coba dicari nih berapa A sama B-nya, gimana caranya? Pakai N-nya 1 ya, itu A. N-nya 1 berarti A-nya gede banget nih. 115 ya kan. 130. Berarti A tambah B sama 130, maka bedanya adalah A-nya tadi berapa? 115. B-nya 15 ya berarti ya. Nah, udah dapat nih. A sama B dapat. S28 bisa ya. Oke, ada yang mau ditanya di sini? Berikutnya itu yang aritmatika udah geometri sekarang ya. Nah, geometri ini bedanya sama aritmatika dia kali-kalian ya. Barisan geometri. Nah, nanti kamu belajar juga namanya satu lagi geometri tahingga. Ya, aku jelasin. Jadi dia bedanya dibilang rasio. Rasionya itu kali atau bagi. Bukan tambah atau kurang, tapi kali sama bagi. Misalkan 2, 4, 8, 16, titik-titik. Nah, ini udah kelihatan nih ya. Kali 2 gitu kan ya. Kali 2 dan seterusnya. Itu R dibilangnya 2 ya. Rumusnya UN sama dengan A kali R pangkat N min 1 ya. Pangkatnya itu dikurang 1 dulu baru dihitung dengan R. Oke. Nah, deretnya, SN-nya, ya itu agak sedikit beda. A kali R pangkat N dikurang 1 per R min 1. Yang ini dihitungnya belakangan. Beda sama yang ini ya. Kalau ini dikurang dulu baru dimasukin ke pangkat. Kalau ini dihitung dulu. Baru dikurang 1 terakhirnya. Nah, ada juga sisipan. Ya, bisa juga disisipkan ya. Ini kan baris dan deret ya. Ini dibilang baris, ini deret. Nah, bisa juga disisipkan yang kayak tadi. Ya kan? Sisipan. Dimana R aksen adalah K plus 1 akar dari R. Gitu ya. Satu lagi N-nya ya. N aksennya adalah N tambah N-1 kali K. Ya. Nah, ini sisipan K suku ya. Jadi dia jelas nih. Disisipkan berapa suku dalam deret itu adalah K. K-nya. Kayak yang tadi misalkan disisipkan 4 suku di antara 2 ini. Berarti K-nya 4 gitu loh ya. Udah sih, cuma 2 ini. Ini rumus SN itu sebenarnya ada yang ini dibilang R lebih dari 1 gitu kan ya. Ada yang kebalik dia. Ya, ada yang kebalik. Sebenarnya sama aja sih ini. Ya, kebalik atau enggak sama aja. Ini biasanya untuk R-nya di antara 0 sampai 1 ya. Kita lihat yang soal kedua ya. Soal kedua. Oh ya, tambahan bentar ya. Geometri tahingga. Nah, deret geometri tahingga ini selalu dibilangnya adalah deret yang divergen ya. Jadi dia makin lama makin kecil. Ya, jadi UN-nya itu mendekati angka 0.
Dan memang nggak akan dicari sih UN yang terakhirnya itu berapa, karena dia deket banget sama angka 0 ya. Contohnya adalah 8, 4, 2, 1 setengah, 1/4, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini U1, rasionya berapa? U2, ingat ya. Berapa hasilnya nih? 2 juga. Tinggal dimasukin ke rumus ya. Deret. R-nya bukan setengah kok. Halo? Hah? R-nya bukannya setengah. R-nya, oh iya, sorry. R-nya setengah. Nah, kita masukin rumus. S tahingga adalah A dibagi R-1. Ya, ini rumus ya. Deret geometri tahingga ya. Deret tahingga. Untuk geometri ya. Itu setara dengan A per R-1. A per 1 min R, sorry, kebalik. Kebalik ya, ini 1 kurang R ya. Nah, kita tinggal masukin nih. Berarti S tahingga adalah A per 1 kurang setengah ya. Hasilnya berapa? 16 ya. Jadi dia dijumlahin terus nih. Ya, dijumlahin terus. Kalau ini dijumlahin terus, tambah 1/8, tambah 1/16, tambah 1/32, sampai tak terhingga gitu ya. 1/1 juta misalkan gitu ya. Dan seterusnya 1/1 miliar. Itu kan masih terus tak terhingga terus ya. Nah, itu angka totalnya kalau dijumlahin sampai tak terhingga itu akan mendekati 16 ya. Jadi nggak usah dihitung lagi. Oke? Ini adalah deret tahingga ya. Nah, ini aplikasinya ada nih nanti di soal ya. Coba kita buka soal yang latihan 7 ya. Sudah dibuka soalnya latihan 7. Tadi latihan 7. Oke, nomor 1. Gimana Ivan? Nomor 1. Ada barisan geometri akar pangkat 3 dari X, akar X, lalu ada akar pangkat 3 dari X kuadrat, akar pangkat 6 dari X pangkat 5. Dia tanya suku berikutnya adalah dan adalah. Jadi kamu ditanya 2 nih, suku berikutnya. Yang ini berapa, yang ini berapa? Gimana caranya? Ivan? Bisa? Polanya tahu nggak itu? Kalau nggak tahu polanya kita harus cari dulu. Berarti kalau deret geometri butuh A sama butuh R gitu kan ya? Iya. A-nya berapa deh? A-nya berapa? Kan A-nya itu kan Suku pertama. akar 3X itu kan ada. Akar 3 dari X. Berarti X pangkat 1/3 ya? Ya, X pangkat 1/3. X pangkat 1/2. Berarti si R-nya berapa? A-nya X pangkat 1/3. 1/3 ya. Berarti R-nya itu U2 per U1 aja kan? Berapa coba? X pangkat setengah dibagi X pangkat 1/3. Berapa tuh? 2 Setengah kurang 1/3 berarti 3 1/6 ya? 1/6 ya? Ya benar ya, 1/6. Kalau aku pakai U3 per U2 harusnya sama sih. X pangkat 2/3 dibagi X pangkat setengah. Berapa tuh? Ini kan 4/6 dikurang 3/6 ya? Iya, sama yang penyebut 4/6 ya? Sama aja. Sama kan ya? Ngerti ya? Jadi kalau misalkan ada yang bingung, nggak kelihatan nih polanya kali berapa kurang berapanya nggak kelihatan. Kamu bagi aja U2 per U1 atau U3 per U2 kalau masih nggak yakin ya. Nah, A sama R-nya udah tahu. Ini yang ditanya tuh adalah suku ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya udah masukin aja U5 AR pangkat 5-1 atau AR pangkat 4 ya. Udah langsung aja nih.
X pangkat sepertiga dikali X pangkat 1/6 pangkat 4 gitu kan. Berapa hasilnya? Sepertiga. Kalau pangkat 7. dikali itu di jumlah ya berarti ya. Itu ya X pangkat 1 jadinya. Iya, X pangkat 1 ya. U6-nya U6-nya berarti pangkat 7/6. Iya, 7/6 betul. R pangkat 5 kan ya. Berarti X pangkat sepertiga kali X pangkat 1/6 pangkat 5. Jadi X pangkat 7/6. Betul, oke? Ada yang mau ditanya Mas ini? Nomor 1 ya. Ini mungkin nggak pakai angka ya, pakainya variabel, nggak apa-apa. Yang nomor 2-nya bisa, Madeline, nomor 2-nya ini dalam variabel juga, tapi ditanya barisan, ditanya X-nya justru ya. Dibilang barisan geometri. Jadi ada X-5, X-1, X plus 1, dan seterusnya. Ini adalah geometri nih dibilang. Berarti kita dikasih 3 suku pertama. Ya kan? Tapi dalam X semuanya. Nah, ditanya X-nya berapa? Kalau dia barisan geometri, X yang memenuhi berapa gitu loh. Kira-kira? X min 1 per X min 5 sama dengan X plus 1 per X min 1. Iya, rasio ya. Tetap, betul. Jadi U2 per U1 sama dengan U3 per U2 ya. Jadi X min 1 per X min 5 sama dengan X plus 1 per, ya dikali silang nih. Udah dapat belum kamu? Coba dihitung. Nggak bisa disederhanain langsung, mau nggak mau dijabarin ya. Mau nggak mau dijabarin. Berapa nih yang kanan? Min 4X, min 5 ya. Nah, ini kebetulan kalau dipindah ke salah satu ruas, X kuadratnya hilang ya. Jadinya 2X sama dengan min 6 ya. Betul ya. Oke? Udah sih, dapat ya. Yang nomor 3, gimana Ivan bisa nomor 3-nya? 2 kali, nomor 3 itu 2 kali 3 pangkat N-1. Dibilang merupakan barisan geometri dengan rasio berapa. Jadi ini sebenarnya UN-nya nih. Gitu loh. Ngerti nggak? UN-nya itu ini. Ya, rasionya. Nah, gampang kan? Rasio tadi cara nyarinya gimana? Tinggal U berapa? U2 per? 2 per U1. Iya, kamu tinggal masukin N-nya 2 sama N-nya 1 aja. Berapa hasilnya itu? 2. U1-nya berarti 2 kali 3 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 2 sama 6 dibagi 6. 2 ya Kak? Iya, 6 bagi 2 kan ya? Bagi 2, 6 bagi 2, 3 ya. Nah, ngerti nggak? Gampang ya? Jadi bentuknya barisan geometri itu memang begini nih, jadi pangkat-pangkatan gitu lah. Jadi ada hubungan sama eksponen. Nomor 4-nya barisan geometri sama dengan suku pertama ya. Suku pertama 36, rasionya 1/3. Suku pertama 36, rasionya 1/3, dengan demikian nilai 4 merupakan suku ke, berarti yang nomor 4 ini UN-nya dikasih tahu 4 ya.
Nah, ditanya N-nya berapa gitu kan ya. Suku ke berapa. Ya tinggal masukin rumus ya. A kali R pangkat N-1 berarti berapa nih? 4 sama dengan 36 kali R. R-nya udah ada ya. Berapa hasilnya? 3 N-1 ya. Berarti ini persamaan eksponen ya, jangan sampai salah ya. 1/3 pangkat N-1 ya. 2 sama dengan N-1 berarti N-nya 3 gitu. Jelas? Nomor 4 ya. Suku ke. Jadi jangan sampai kebolak-balik. Yang ditanya bukan suku ke-4 tapi nilai 4 merupakan suku ke berapa. Nilai 4 itu maksudnya 4 itu UN gitu ya. Suku ke berapa ya. Nomor 5-nya mirip ya. Ini aku bahasin aja nomor 5. Nomor 5-nya mana? Nomor 5. Suku ke-4. 4 sama dengan 12, ya kan? U7 sama dengan 324. Rasio ya ditanya R-nya ya. Nah, ini kamu harus tahu breakdown-nya nih ya. UN adalah AR pangkat N-1. Maka kalau U4 tinggal masukin N-nya 4 ya. AR pangkat 3. Kalau U berapa? 7. AR pangkat 6. Gitu kan ya. Nah, ini tinggal disamain. AR pangkat 3 sama AR pangkat 6 ya. Mau cari R-nya gimana? Paling gampang itu dibagi aja nih. Langsung. A-nya coret kan ya. Jadinya 12/324 sama dengan 1 per R pangkat 3. Ya, nah ini dikecilin dulu ya. 324 bagi 12 itu berapa? Nah ini aku dapat 27 nih ya. Berarti R-nya 3 ya. Nomor 5 ya. Nomor 6 sama ya. Nomor 6 ini tapi dikasih taunya jumlah ya. Bukannya SN itu ya. Bukannya jumlah 4 suku tapi jumlah suku keempat dan jumlah suku keempat dan suku ke-6. U4 tambah U6 itu 30 gitu loh. Jadi AR pangkat 3 tambah AR pangkat 5, 30. Dikeluarin AR pangkat 3, 1 plus R. Ya kan, disederhanain. Lalu yang kedua dikasih tahu suku ketiga sama dengan 3. U3 sama dengan 3 berarti AR kuadrat ya. Sama dengan 3. Diapain? Substitusi aja ya. Dimasukin ini. AR kuadratnya aku ganti aja. Jadi ini AR pangkat 2 kali R. 1 plus R kuadrat sama dengan 30. Gitu kan ya. AR kuadratnya diganti jadi 3 ya. 3R kali 1 plus R pangkat 2 sama dengan 3. Ya, bisa dicoret ya ini. Bisa dicoret jadinya R kali 1 plus R kuadrat sama dengan. Nah, ini hati-hati. R pangkat 3 tambah R ya. Kurang 10 sama dengan 0. Bisa nggak faktorinnya? Ivan, bisa faktorinnya? R pangkat 3 tambah R min 10. Kalau R pangkat 2, rumus ABC. Ya kan? Kalau nggak bisa, rumus ABC. Kalau R pangkat 3 gimana, Ivan? Pakai logika kamu gimana? Ini R pangkat 3. Pernah nggak ketemu R pangkat 3 diminta faktorin? Lupa deh kok. Hah? Kayaknya nggak pernah deh. Atau udah lupa, nggak tahu. Kalau pakai logika aja gimana kira-kira? Bisa kalau pakai logika kamu aja gitu. Ini sih kalau aku lihat ya, pangkat yang lebih dari 2, pangkat 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Walaupun dia nggak urut, maksudnya nggak ada pangkat 2 di sini kan, jadi pangkat 3 langsung pangkat 1. Itu tetap ini dibilangnya barisan atau persamaan pangkat 3. Karena ada pangkat 3-nya. Nah, setiap yang pangkat lebih dari 2, ya lebih dari 2 ya. Kalau pangkat 2 kan ada rumusnya, rumus ABC. Kalau yang lebih dari 2 itu namanya pakai cara coba-coba. Mudah-mudahan dapat bilangan bulat. Nah, kalau nggak dapat bilangan bulat berarti hasilnya itu kemungkinan koma atau pecahan ya. Cara coba-cobanya nih kamu tinggal kaliin ujung sama ujung. 1 kali min 10 berapa?
1. Jadi 1 koefisien yang kali min ujung 10 sama min ujung. 10. Ya. Nah, itu faktornya. Cari faktornya min 10 yang di sebanyak mungkin. Min 1 kali 10. 1 kali min 10. 2 kali min 5. Min 2 kali. Ya, yang bilang bulat ini kan? Ya. Ya enggak? Nah, kita paling gampang coba angkanya 1 dulu aja sama min 1. Coba dimasukin R-nya 1. 0 apa enggak gitu loh. Enggak ya, enggak 0 ya kalau R-nya 1 ya. 1 enggak 0, min 1 juga enggak 0 kan. Nah, ini berarti bukan faktornya nih. Gitu loh. Kalau 2, 0 enggak 2? 2, 0. Nah, udah itu. Jawabannya itu. Oh, tapi nanti kok kalau misalnya coba-cobanya faktornya kebanyakan gitu, aku harus coba satu-satu ya kok tetap ya. Coba satu-satu dari yang paling kecil aja. Kalau pangkat 3 tuh aku belum nemu cara cepetnya sih. Belum tahu cara cepetnya gimana. Selain dari coba-coba. Hah? Corner. Iya, di Horner-nya itu kan sama kayak cara coba-coba. Horner itu sama kayak cara coba-coba. Horner-nya itu Horner itu buat nyari yang sisanya nanti. Tapi buat pertama kali tahu di Horner dengan angka berapa itu ya sama caranya kayak ini, dicoba-coba. Nah, kalau udah tahu angka 2, ini baru di Horner. Ngomong-ngomong, Horner ini nanti dipelajarin di minat nih, semester ini. Pakai metode Horner ya. Semester 2 ini mat minatnya cuma 2 babnya, lingkaran sama ini tentang polinom atau suku banyak. Suku banyak itu yang lebih dari 2 ini, yang aku bilang pangkat 3 dan seterusnya. Nah, itu di Horner nih, baru Madeline. Ya, kamu kalau udah ngerti Horner, bisa nih, bisa tahu nanti. Sisanya itu, ya ini 1, 2, 0, 2, 4, 5, 10, 0. Ya, berarti sisanya tuh ini nih. Ya, kalau ini aku mau faktorin, itu jadi R min 2, ya, dikali R kuadrat tambah 2R plus 5. Nanti ya, ini pelajarannya setelah ini diajarin ya. Tapi yang belakang ini memang nggak bisa difaktorin lagi nih. Ya kan? B kuadrat min 4AC-nya lebih kecil daripada 0. Nggak ada faktornya ini. Pakai rumus ABC juga nggak ada. Jadi makanya cuma 1. R-nya 2. Ya, ini kebetulan langsung dapat 2. Ya. Oke. Yang ditanya itu suku ke 8 ya. Berarti R-nya udah tahu 2. Masukin lagi ya. Dapat A-nya nih dari sini kan ya. R-nya 2 berarti A-nya 3/4 ya. R2 A-nya 3/4. Yang ditanya suku ke-8 ya. Jangan sampai lupa gitu ya. Nah, nomor 7. Gimana Madeline nomor 7? Suku ketiga adalah A-4. Suku keempat adalah A pangkat X. Suku ke-10 adalah A pangkat 52. Dengan demikian X adalah gimana caranya? Ini geometri dikasih tahu ya. Ini barisan geometri. Jadi udah pasti dia ada rasio sama ada rasionya ya. Pakai polanya UN sama dengan AR pangkat N-1. Gimana caranya, Madeline? Tinggal disamain aja sih. U3 itu jadi berapa? A. AR pangkat 2. Iya, ini AR pangkat 2 ya. AR pangkat 2 sama dengan A pangkat min 4. Yang ini berarti AR pangkat 9 ya. Sama dengan. Nah, karena ini sama-sama A, ya kan. Ini A. Padahal sebenarnya nggak sama A-nya kan ya. Jadi aku ganti aja ya variabel A yang sebelah kiri itu jangan pakai A. Supaya nggak rancu sama yang kanan ya. Pakainya U1 ya. Memang seharusnya kan U1 kan ya. Harusnya kan U1 itu kan. Bisa dapat U1 sama R-nya dari sini. Dibagi aja ya. Kalau ini aku bagi jadi berapa? 1/R pangkat 7 sama dengan 1 per atau A pangkat. Kalau dibagi jadi berapa? Dibagi kan U1-nya hilang kan ya. 1/R pangkat 7 sama dengan A pangkat min 56 ya. Berarti R-nya berapa? A pangkat 8 ya. Benar nggak sih? R-nya A pangkat 8.
7. Ya, bener ya. Madeline, bisa? R-nya A pangkat 8. Nah, dari sini dari sini kamu cari U1 baru. U1-nya berapa tuh? 16. Berarti min 20 ya? Ya, A pangkat min 20 ya. Yang ditanya itu U4. Nah, kamu hitung U4 sekarang dari sini. AR pangkat 3. Oh, sorry, jangan pakai A ya. U1 kali R pangkat 3. U1-nya A pangkat 8. Kebalik. Min 20. R-nya yang A pangkat 8 ya. Jadinya A pangkat 4 ya. Ya, A pangkat 4. Nah, dari sinilah baru dapat X-nya sama dengan, karena kan yang diminta kan X-nya ya. U4 itu A pangkat X. X-nya berapa? Kebayang sampai sini? Nomor 7. Yang deret geometri ini memang lebih ribet ya dibandingkan yang aritmatika ya. Karena kalau aritmatika itu tambah, kurang. Kalau ini tuh kali sama pangkat-pangkatan. Terus juga ada apa namanya? Hubungannya ke mana-mana. Nomor 8. Nah, ini tambah nih ya. Nomor 8. Pada satu barisan geometri, U3 tambah U5 nih ya. U3 tambah U5 sama dengan 25. Sorry. 25. Lalu U4 tambah U6 adalah 12,5 itu 25 per 2 aja ya. Aku bikinnya 25 per 2 ya. Dengan demikian U3 sama dengan. Nah, ini harus dijabarin ya mau nggak mau ya. Bisa nggak Ivan? Nomor 8. U3 tambah U5 25. Berarti U3-nya berapa? Disamain sama apa? UN itu kan A R pangkat N min 1. Berarti U3 itu jadi apa? AR pangkat 2 kan? Iya, AR pangkat 2. U5-nya? U5-nya AR pangkat 4. U4 AR pangkat 3 ya? Gitu ya? Iya. Ya, ini kamu langsung bagi aja boleh. Kiri kanan langsung dibagi boleh. Ya, jadi nggak apa-apa. Dua persamaan ini kalau nggak mau substitusi langsung langsung dibagi begitu boleh tuh. Dibagi aja gitu, boleh. Ini 25-nya bisa langsung aku coret ya. Jadi 2 sama dengan. Nah, yang atas langsung aku sederhanain jadi AR kuadrat ya keluarnya. 1 plus R kuadrat gitu. Yang bawah jadi apa? AR pangkat 3 ya. 1 plus R kuadrat. Ngerti nggak, Ivan? Sama ya? Nah, yang sama nih aku bisa coret kan? A-nya jadinya 1 per R sama dengan 2. Berarti R-nya adalah? 1/2. Iya. Kalau R-nya udah tahu, masukin aja salah satu ya. Jadinya 1/8A ditambah 1/32A sama dengan 25 per 2 ya. Hitung nih A-nya berapa nih? 5/32A sama dengan 25 per 2 ya. Dapat A-nya ya. Nggak bagus sih angkanya A-nya. Ya, nggak pas. Nggak bulat banget A-nya ya. A-nya tahu, maka dapatlah suku ke-3 ya. Bisa ya? Yang nomor 8 seperti ini. Ada yang mau ditanya sampai sini? Aku lompat dulu ke Tahingga ya. Yang nomor 11 ya. Nomor 11. Jumlah suku-suku deret geometri Tahingga dari 6 tambah 3 tambah 1,5 tambah 0,75 tambah titik-titik-titik ya sama dengan berapa. Nah, ini langsung deret geometri Tahingga yang tadi ya rumusnya ya. A per 1 min R ya. Bukan tambah ya, kurang ya. Nih ya, 1 kurang R, oke? Jadi langsung dimasukin.
A-nya itu suku pertama. R-nya itu adalah bedanya nih. Rasionya, sorry. 3/6, setengah gitu kan ya. Jadi langsung dapat jawabannya 12. Ya, gampang ya. Nomor 12. Suku ke N deret geometri adalah UN sama dengan 4 kali 3 pangkat 2 kurang N. Jumlah tahingga dari deret tersebut. Berarti ini sebenarnya deret tahingga sebenarnya ya. Coba aja masukin. N-nya 1 berapa? Kalau N-nya 1 berapa hasilnya? 4 kali 4 kali 3 ya, 12. Kalau N-nya 2, 4 gitu kan ya. Kalau N-nya 3, N-nya 3 berapa? 4/3 ya kan? Dan seterusnya kan. Jadi kalau dijumlah, ya tambah 4/3, tambah dan seterusnya, itu pasti akan menghasilkan deret makin makin kecil gitu kan ya. Deret tahingga makin kecil. Nggak sampai tak terhingganya itu makin kecil gitu ya. Nah, ini bisa kita hitung. Ya, S tahingga adalah A/1 minus R ya. Hasilnya adalah berapa? 12 dibagi 1 kurang 1/3 ya. Hasilnya berapa nih? 12 dibagi dengan 2/3. 18 ya berarti ya. Oke, nomor 11, 12 ya. Gampang. Nah, nomor 13 gimana Ivan? Ini penerapannya ya. Penerapannya deret geometri. Tahun 96 pertambahannya 42. 1996 42. Lalu 1998 pertambahannya 168. Pertambahan penduduk kota itu pada tahun 2000 adalah kira-kira gimana nih? Ini kan dia bilang pertambahan penduduk satu kota mengikuti deret geometri. Tahun 96 pertambahannya 42. Tahun 98 pertambahannya 168. Maka tahun 2000 berarti kan ini setiap 2 tahun ya. Iya. Berarti tahunnya udah nggak ngefek. Tahunnya ini jadi U1, U2, U3. Ya udah gampang kan. U3-nya jadi tinggal lihat polanya itu R-nya berapa gitu. 42 168 bagi 42 berapa? berarti 2/2 ini jadi 2/3 gitu ya Pak. Itunya. R-nya 2/2 kan? Kok 2/3? Iya, 2/2. Betul, R-nya 2/2. Berarti R-nya 4. Ya, ini R-nya 4 juga berarti kan. Dikali 4 intinya. 168 kali 4 kan. Ya, ini pertambahannya tahun 2000 adalah 168 kali 4 berapa tuh? 600 berapa ya? 600. 72 ya? Iya, 672 ya jawabannya ya, nomor 13. 72. Nah, nomor 14 ini sering nih ya, nomor 14 ini sering banget ditanya nih. Bola jatuh dari ketinggian 5 meter. Kalau kamu inget ya, ini pelajaran fisika. Sebenarnya waktu itu pernah dibahas tentang impuls momentum. Bola jatuh dari ketinggian 5 meter. Ya kan? 5 meter. Lalu dia memantul kembali 2/3 dari sebelumnya. Ya. Jadi pertama jatuh 5 meter. Terus dia naik kan ya? Terus dia naik ke atas. Terus turun. Ya, naik sama turunnya ini sama pasti. Ya kan? 2/3 sebelumnya. Jadi ini 10/3. Lalu dia naik sama turunnya lagi. Ya kan? Naik sama turunnya lagi. 2/3-nya lagi. Jadi 20/9 gitu loh. Makin lama makin pendek kan ya? Makin lama makin pendek. Ini kan tapi banyak sekali. Ya kan? Pantulannya banyak sekali. Makin lama makin pendek. Nah, dia tanya panjang lintasan bola. Berarti ini deret geometri tahingga nih. Coba Madeline gimana logikanya? Kalau ditanya lintasan bola.
seluruhnya, ya kan? Kalau lintasan bola seluruhnya berarti dia turun naik, turun naik, turun naik gitu kan? Ya, bisa nggak Madeline? Lebih baik dipisah sih, naik sama turun, karena dia nggak berpola kan ya kalau langsung ya. 5,10/3, 10/3 gitu kan nggak berpola kan? 20/3, 20/9, 20/9 lagi. Ya nggak? Jadi dia nabrak-nabrak. Mendingan kita pisah. Lintasan yang naik aja sama yang turun aja. Pertama dia turun ya. Kita mulai dari turun. 5,10/3, 20/9 ya kan, koma dan seterusnya. Nah, lintasan naik saja itu dimulainya dari pantulan pertama ini kan, 10/3 kan. 20/9, koma dan seterusnya. Ngerti nggak Madeline, Ivan? Jadi lintasannya itu ada dua, turun sama naik. Pertama kali dia dijatuhkan, berarti turun dulu. Nah, naik sama turun yang pertamanya itu nggak sama. Karena dia mantul baliknya cuma 2/3, ya nggak? Jadi S-hingga yang naik sama turun itu beda, ya. Coba nih dihitung berapa hasilnya. Rumusnya sama ya. A dibagi 1 min R, ya. Cuman bedanya adalah si A-nya, ya kan? Ya kan? A-nya beda. Yang atas A-nya berapa? 5. Dibagi 1 kurang R-nya berapa tadi ya? 2/3 ya. R-nya 2/3 ini. 2/3. Hasilnya 15 ya. Ini yang turun. Nah, yang naik itu mula-mulanya 10/3. Ya enggak? 1 kurang 2/3 ya. Hasilnya berapa nih? 10/3 kurang 2/3 berapa? Ini. Yalah, sini. Udah dihitung belum nih? Berapa Madeline? 10. Hah? 10 ya? Yang turun yang naik berarti cuma 10 ya. Turunnya 15, naiknya 10. Ya udah ini dijumlah ya, jadinya 25. Kan ditanyanya kan panjang lintasan seluruhnya, berarti naik sama turun dong ya. Nah, kalau dulu waktu belajar fisika itu nggak ditanya panjang lintasan. Pernah sih diturunin rumusnya panjang lintasan, tapi yang ditekankan waktu itu adalah koefisien restitusi ya dibilangnya. Ingat nggak itu pakai rumus E? Akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2 dan seterusnya kan ya. Tinggi pantulan berikutnya bisa diprediksi dari nilai E-nya kalau dulu itu. Kalau sekarang kita tahu dari rasionya ya. Rasio itu ya sama dengan E sebenarnya sih, mirip ya. Mirip sama E-nya. Bukan nggak sama tapi mirip ya, pengalinya gitu ya. Jelas sampai sini? Yang tahingga ya, nomor 11 sampai 14. Sisanya tinggal 3 nomor tadi ya. 2 nomor ya, 9 sama 10 ya. Nomor 9 itu ya ini UN dikasih tahu ya, 3 pangkat 1 kurang N. Jumlah 6 suku pertama itu berarti S6, ya kan? A kali R pangkat 6 kurang 1 per R kurang 1 ya. Tugas kamu dari UN cari A sama R, gitu kan? Paling gampang ya N-nya 1 ya. Dapatlah U1. Yaitu 1 ya, U1-nya kebetulan ya. 3 pangkat 0, 1 kan ya. Nah, kalau N-nya 2, U2-nya berapa? 1/3 ya berarti ya. Nah, ini A kali R kan ya. 1/3 ya, dapat R-nya kebetulan 1/3 ya. A-nya 1. Udah dapat S6 ya kan, nomor 9. Yang nomor 10-nya, nah kebalik nih, dikasih tahu SN-nya. 2 kali 3 pangkat N kurang 2. Suku kelima, nah ini bisa pakai cara yang tadi ya. Kayak Madeline bilang ya, suku kelima tinggal S5 dikurang S4 ya.
Ya, dapat N-nya masukin aja 5 sama 4 ya. Ke sini kan ya. S5 berarti N-nya 5, 2 kali 3 pangkat 5 ya. S4 adalah 2 kali 3 pangkat 4 kurang 2. Oke, bisa dapat U5-nya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Nanti sih ada jenis barisan yang lain ya. Selain barisan aritmatika geometri itu ada barisan tingkat 2, barisan tingkat 3. Tapi nanti kalau dijelasin kasih tahu aja ya. Ada barisan tingkat 2, barisan tingkat 3 ya. Oke deh, paling sampai di sini hari ini ya. Nanti lanjut lagi hari Jumat ya.